Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ihfadna min kulli su'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Masjid Darussalam Depok ataupun para ibu yang di cabang-cabang Kutap Al-Fatih, yang baru terlihat ini Tangerang, yang lainnya menyusul, Padang juga baru masuk. Selamat datang buat semuanya. Bibi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini tentang para wanita dalam kisah Yusuf alaihissalam. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang memberikan peringatan kepada setiap muslimah tentang potensi kebaikan dan potensi keburukan yang ada pada wanita, sekaligus menjadi peringatan untuk kaum laki-laki, dan ini yang menakutkan, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan setelah aku nanti wafat fitnah yang paling berat bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Dan memang itu yang paling berat buat kaum laki-laki. Karenanya doakan saya, doakan juga para ustadz yang lain, teman-teman yang lain. Karena kalimat Nabi benar, bahwa buat kaum laki-laki yang paling berat adalah kaum wanita. Masing-masing memiliki kelemahan, wanita punya kelemahan, laki-laki punya kelemahan. Dan Nabi sudah mendefinisikan bahwa kelemahan laki-laki yang paling berat adalah wanita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pembahasan yang kita kali ini pembahasan yang walau kisahnya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi dia seperti peristiwa yang hadir live hari ini, baik bagi wanita ataupun bagi laki-laki. Peristiwa sosial yang berhubungan dengan kebaikan ataupun dosa, dan itulah yang digambarkan, yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini dalam pembahasan tentang para wanita di dalam surat Yusuf. Jadi rahmati Allah SWT. Sebagaimana yang sudah kita pernah bahas di pembahasan kisah Yusuf sudah pernah kita bahas di pertemuan Ramadan yang lalu. Yang akan kita bahas, kita fokuskan hari ini bukan Nabi Yusufnya, tetapi
para wanita. Sebagaimana yang juga kita tahu bahwa Yusuf alaihissalam begitu ada rekayasa saudaranya, makar saudaranya, kemudian Yusuf dibuang ke sumur. Ternyata Yusuf berpindah dari makar ke makar yang lain. Pindah dari makar ke makar yang lain. Yusuf berpindah dari makar saudara-saudaranya kepada makar para wanita. Dan ahli ilmu mengatakan bahwa buat Yusuf makar untuk para wanita jauh lebih rumit daripada makar saudara-saudaranya. Dan persis seperti yang Nabi sampaikan tadi bahwa untuk umat Muhammad SAW juga demikian. Tidak ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Karenanya memang ini bukan menyalahkan perempuan, bukan menyalahkan laki-laki, tapi memberi peringatan pada kedua belah pihak. Baik perempuan ataupun laki-laki, perempuannya jangan membangkitkan fitnah, laki-lakinya juga harus menjaga diri. Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya berbuat makar, Yusuf dibuang ke sumur. Tapi ketika perempuan yang berbuat makar, Yusuf dilempar ke dalam penjara. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf dari makar saudaranya ataupun dari makar para wanita, ternyata semua penyebabnya adalah innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas. Al-mukhlasin, banyak pembahasan para ahli ilmu karena al-mukhlasin bukan al-mukhlisin. Al-mukhlisin itu artinya kita manusia yang ikhlas. Kalau al-mukhlasin bukan kita pelakunya, tetapi kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang ikhlas. Berbeda. Al-mukhlisin kita pelaku ikhlasnya. Al-mukhlasin kita dianugerahi ikhlas oleh Allah. Setidaknya kata al-mukhlasin dikarenakan Allah tidak memberikan sesuatu yang sangat mahal ini, yaitu keikhlasan, kecuali ketika memang Yusuf sebelumnya berusaha menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu artinya murni menuju ke Allah. Kata ikhlas itu murni menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan semua upayanya menjadi hamba yang ikhlas, selanjutnya Allah memberikannya anugerah bahwa dia dibuat oleh Allah menjadi hamba yang ikhlas. Dan bukankah iblis, laknatullah alaih, iblis itu ketika bersumpah di hadapan Allah akan menggoda seluruh anak cucu Adam, yang tidak bisa digoda adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa digoda adalah hamba yang mukhlasin. Hanya itu yang tidak bisa digoda oleh iblis. Makanya Yusuf alaihissalam diselamatkan Allah dari satu makar ke makar yang berikutnya. Tentu kalau lulus dari makar-makar itu, maka
seseorang akan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, ketinggian sebagaimana yang dianugerahkan pada Yusuf alaihissalam. Karenanya mari berdoa bahwa saat ujian itu hadir semoga kita lulus. Kita punya iman yang cukup untuk menghadapi ujian itu. Bibi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang untuk Kaf Tangsel yang baru gabung di kajian. Kenapa makar perempuan bagi Yusuf lebih berat daripada makar saudara-saudaranya? Karena waktu makar saudara-saudaranya berakhir pada Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf tidak punya pilihan kecuali pasrah. Gak ada pilihan kecuali pasrah. Sudah masuk dalam sumur mau diapakan? Sudah nunggu sekali-kali ada yang menolong atau mati di dalamnya. Sudah tidak ada lagi pilihan bahwa dia kecuali dia pasrah. Tetapi waktu kisah Yusuf mendapatkan fitnah makar wanita, Yusuf dalam posisi punya pilihan. Yusuf punya pilihan untuk menjalankan, untuk mengikuti fitnah itu atau menolaknya. Karena semua sudah diamankan oleh wanita itu. Dan Yusuf punya pilihan. Disitulah lebih beratnya. Kalau seseorang tadi dibuang ke sumur sudah nggak ada pilihan lain, mau milih apa dia. Tapi ketika dia punya pilihan, seperti Yusuf saat di hadapan istri Al-Aziz, ketika seperti itu keadaannya, maka Yusuf punya pilihan dan disitulah kemudian teruji keimanan orang ikhlas Yusuf alaihissalam yang dibimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bimbing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir dari fitnah makar wanita itu adalah akhirnya adalah bahwa Yusuf di penjara. Dan nanti kita akan lihat satu persatu ayatnya sebagai pelajaran bagi setiap muslimah sekaligus sebagai teguran bagi setiap laki-laki. Semoga Allah lindungi semuanya. Ibu yang baik dirahmati Allah. Kita mulai dari ayat 23 dalam surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Di ayat inilah dimulainya Yusuf berhadapan dengan fitnah wanita. Dan wanita ini adalah istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah menteri, perdana menteri lah di Mesir itu saat itu. Jadi dia bawahannya dia ada rajanya, tapi Al-Aziz adalah perdana menteri. Wanita ini adalah istrinya Al-Aziz. Wanita ini dikenal sangat cantik. Kalau nama Zulaikha itu nama dalam Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Ada yang mengatakan bahwa Zulaikha itu bukan nama, dia gelar.
yang mengatakan, ada yang mengatakan namanya Ro'il. Yang jelas itu ada dalam kisah-kisah Israiliyat. Nama-nama itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Termasuk nanti akhir kisah ketika dikisahkan bahwa akhirnya Yusuf menikahi wanita itu juga adanya di Israiliyat. Yang kisah Israiliyat itu kaidahnya oleh Nabi disampaikan selama kisah Israiliyat tidak bertentangan dengan syariat Islam ini, syariat Nabi Muhammad, maka kata Nabi, la tukadzibuhu wa la tusaddiquh. Jangan kalian dustakan tapi juga jangan kalian percayai. Ya, ini Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu selama tidak bertentangan, ya, dan tidak sesuai. Karena kalau yang sesuai dengan syariat Islam ya syariat umpamanya itu syariat Islam cukup. Atau bertentangan, kalau bertentangan pasti tolak. Kalau tidak, maka posisi di tengah. Jangan kalian dustakan, kisah itu jangan dikatakan bohong, tapi juga jangan dipercaya. Mestinya diambangkan begitu, karena mau dicek secara ilmiah pun sulit. Nah, disitulah maka kalau ada acara pernikahan itu, ibu-ibu lihat doanya para ustadz. Hah? Ada kata Zulekhonya? Saya nggak tega nyebut itu, Bu. Kan si pengantin didoakan kan, supaya hatinya disatukan seperti disatukan Yusuf dan itu pertama kisah pernikahan Yusuf dan Zulaikha adanya di Israiliyat. Ibnu Ishaq memang menyantumkan kisah ini, tapi karena ini wilayah Israiliyat maka tadi dia tidak bisa dikatakan bohong, tidak bisa dikatakan benar. Ya, sudah diambangkan saja begitu. Itu perintah Nabi SAW. Kalau pernikahan Rasul dan Khadijah masih masuk akal. Pernikahan Ali dan Fatimah masih masuk akal. Tapi pernikahan Yusuf dan Zulaikha, ya. Makanya kalau saya disuruh doa waktu acara nikah, mesti saya hindari itu, Pak. Tapi ini namanya sudah terlanjur jadi doa, ya kan? Terlanjur juga kita amini. Itu. Sudah begitu, perjalanan kisah cintanya wanita ini nggak mulus, Bu. Nggak mulus masalahnya kisah perjalanan cinta mereka ini. Ya, ada kisahnya di Israiliyat ada, dan ujungnya adalah begitu di kisah Israel disebutkan bahwa kemudian begitu nanti wanita itu dinikahi oleh Yusuf, dan ternyata disebutkan dalam Israiliyat itu bahwa wanita ini ternyata masih gadis. Kenapa masih gadis? Karena disebutkan bahwa Al-Aziz itu ternyata dia tidak minat dengan perempuan. Jadi dia tidak menyentuh perempuan. Karenanya ini cuma istri pasangan di sampingnya tapi tidak pernah dicampurinya sehingga dia masih gadis. Ini kisah Israiliyat semua. Sehingga nanti dinikahi oleh Yusuf, begitu dinikahi oleh Yusuf, Yusuf berkata, bukankah dengan cara ini lebih baik? Saya daripada dulu kau goda saya, bukankah dengan cara halal ini lebih baik? Ya begitulah ya. Kisah Israiliyat. Jangan didustakan, jangan dipercaya. Paham? Yang pasti benar adalah Al-Quran. Mari kita lihat apa yang ada dalam Al-Quran. Quran tidak mencantumkan nama, Quran tidak mengisahkan tentang pernikahan itu, tapi kita lihat pelajarannya. Begitu Yusuf tinggal di istana Al-Aziz, dan Yusuf tumbuh sebagai seorang pemuda yang
yang baik, pemuda yang soleh, pemuda yang beriman, pemuda yang tampan, pemuda yang tampan hatinya dan fisiknya, maka tidak ada wanita yang tidak tertarik pada laki-laki seperti itu. Karenanya ayat mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Wanita itu ya. Di terjemahan juga ternyata masih ada Zulaikhonya. Ya, masih ada Zulaikhonya. Di terjemahan, ya kan? Dan wanita dalam kurung Zulaikho. Hah? Gak ada. Gak ada. Di saya ada. Di saya ada. Ini nggak tahu terjemahan versi mana nih. Hah? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Kata rawadat, murawadah, kata rawadat. Rawada itu aslinya seperti ini, kata rawada itu. Kalau di sini terjemahannya apa? Menggoda. Menggoda. Wanita itu menggoda Yusuf. Kata-kata rawada itu aslinya adalah kalau ada unta, ya, begitu ada unta, kemudian unta itu kan punya kantong air ya, supaya safar orang yang menggunakan unta kalau kehabisan air dia potong untanya, dagingnya dimakan dan airnya dinikmati. Makanya sebelum pergi, unta itu dipenuhi dulu kantong airnya yang di dalam perutnya itu. Cuma masalahnya unta itu sebenarnya minum airnya juga terbatas. Dia juga nggak mau minum terus, itu nggak mau. Bagaimana supaya unta mau minum terus dan memenuhi kantongnya? Orang Arab punya cara. Caranya adalah ketika ada kolam air begitu, ontanya sedang minum, onta akan berhenti minum, karena sudah cukup dia minum, berhenti. Karena dia tidak punya target memenuhi kantongnya. Maka yang punya onta akan menggerakkan air itu akan digerakkan, sehingga air bergelombang kecil gitu. Kemudian si pemilik onta itu bersiul-siul, mendendangkan sesuatu. Karena memang onta itu bisa memiliki semangat, tiba-tiba punya tenaga semangat luar biasa begitu didendangkan sesuatu. Itu onta. Namanya huda. Huda itu adalah sebuah apa? Mendendangkan sesuatu agar onta berjalan dengan sangat semangat. Itu namanya huda. Dan itu yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika ada orang yang memang punya keahlian huda itu. Kemudian kalau sudah si pemilik unta melakukan itu, menggerakkan air dan berdendang bersiul itu, maka si unta itu lupa diri. Dia lupa bahwa sebenarnya dia sudah tidak minat dengan minum, sehingga konsentrasi dia tidak dengan minuman. Dia konsentrasinya dengan air yang digerakkan dan siulan yang didengar. Karena posisi dia sedang minum air, maka dia terus minum tanpa dia sadari. Dengan itulah maka kantong air penuh. Itu namanya rawada. Rawada itu aktivitas si pemilik unta tadi namanya rawada.
yaitu melakukan sesuatu sehingga yang tadinya dia tidak mau menjadi mau. Paham? Itulah yang dipakai oleh Quran ini untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh wanita ini, istrinya Al-Aziz, kepada Yusuf. Kenapa? Karena jelas Yusuf sudah tidak mau. Mereka semua juga tahu Yusuf terlalu mulia, terlalu suci untuk mau diajak berbuat dosa. Maka Yusuf yang tidak mau itu harus dibuat lupa dari kekokohannya berpegang pada keyakinan tidak mau itu. Dengan cara dialihkan seperti onta dialihkan. Kalau onta dialihkannya dengan air yang bergelombang dan siulan, maka wanita ini juga melakukan berbagai macam hal di dalam kamarnya itu, dari mulai penampilan yang indah, aroma yang wangi, dan seterusnya, dalam rangka membuat Yusuf lupa diri. Maka Quran mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha. Wanita yang Yusuf ada di rumahnya. Yusuf ada di rumah wanita itu tadi menggoda Yusuf tadi itu. Menggoda Yusuf an nafsihi. Ya. Di sini juga tidak disebutkan dengan detail bagaimana caranya dia menggoda. Karena hal-hal yang sifatnya tabu oleh Quran tidak diungkap dengan vulgar. Karena begitu diungkap dengan vulgar, bukannya orang menjauh jadi pelajaran, tetapi malah orang terinspirasi untuk melakukan. Ya. Makanya kalau ada film-film layar lebar itu yang isinya pergaulan remaja yang mengerikan tontonannya, kemudian setiap sutradara yang menyutradarai atau krunya atau produsernya selalu kalimatnya begini, kami tidak sedang mengajari keburukan, tapi kami hanya menampilkan kenyataan. Inilah bodohnya mereka itu, Pak. Dia pikir kalau menampilkan kenyataan itu semua boleh. Apa Anda pikir menampilkan kenyataan begitu boleh? Apa memberitakan semua berita boleh? Dalam Islam tidak boleh. Karenanya surat An-Nur ketika menjaga kesucian. Surat An-Nur mengatakan innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha illadzina amanu. Orang-orang yang memang gemar menyebarkan perbuatan keji itu di antara orang-orang beriman. Itu salah satunya. Itu diancam Allah dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Mereka harus tahu bahwa apapun alasan itu, Quran bisa saja kan menggambarkan detail bagaimana sebenarnya caranya wanita ini merayu Yusuf. Ya? Apa sih kok sampai Yusuf, orang yang soleh itu kan? Itu bagaimana cara yang ngerayu? Kan dari orang tidak mau, anak muda yang beriman tidak pernah terlintas berbuat dosa. Sama loh dengan orang-orang jahat itu. Ada orang-orang yang berbuat dosa itu sampai tidak terlintas berbuat kebaikan. Sebagaimana orang-orang berbuat kebaikan tidak pernah terlintas berbuat dosa. Ada orang sesuci itu terus bagaimana usaha, lihat Pak, usaha perempuan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu juga mengerahkan tenaga luar biasa untuk memasarkan dosanya. Iya, ini marketingnya di situ. Ya. Maka mengapa tidak orang-orang yang baik juga terus berusaha dengan berbagai cara untuk memasarkan kebaikan mereka? Ini buktinya, sudah jelas warawadathu itu aslinya jelas Yusuf gak mau, tapi dia berusaha. Dia coba berusaha. Kita cobalah, ya kan? Coba. Dan Quran tidak mengungkapkan
Bagaimana cara merayunya? Cukuplah Anda tahu bahwa dia merayu Yusuf di dalam kamar dan itu hanya berdua, dan selalu saja memang masalah laki perempuan berdua selalu jadi masalah. Kalaupun dia orang baik, orang suci, mau sebaik sesuci apa dia, mau sekuat bertahan apa, karenanya memang harus sangat dihindari. Semoga Allah lindungi. Waradwadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Huwa fi baitiha. Fi baitiha itu artinya di rumahnya. Nya siapa? Hah? Perempuan itu. Memangnya rumah perempuan itu? Rumah suaminya. Mestinya bukan rumah perempuan itu, rumah suaminya. Karena memang itu istana suaminya, bukan istana perempuan itu. Dan begitulah pernikahan itu. Makanya kalau punya anak laki-laki itu, begitu nikah, istrinya harus dibawa pergi dari rumah mertuanya. Saya sudah sering sampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan itu bertanggung jawab di rumah suaminya. Paham rumah suaminya? Di rumah suaminya yang punya. Anda bangunkan rumah atau dia suruh bangun rumah, kalau enggak punya dia yang kontrak rumah. Atau dipinjemin rumah. Tapi statusnya dari suaminya. Kenapa? Karena itu sangat membantu qawamah di awal dia belajar menjadi seorang qawam yang baik. Ya. Kenapa terus di sini fi baitiha? Rumah perempuan itu mana rumah suaminya? Begitulah Bu. Banyak rasa yang bisa didapat. Walau dia rumah suaminya, suami itu sebenarnya walaupun dia beli rumah cuma beli doang Bu. Beli doang habis itu udah nggak tahu, nggak urus sudah. Oh iya, suami tahu beres kok, begitu pulang meja udah bergeser. Ya kan? Di pojok sana ada bunga. Nanti nggak lama ada apa lagi. Kemarin posisinya di sana, sekarang pindah ke sini. Itu bukan kerjaan laki-laki. Kerjaan laki itu beli habis itu nggak tahu menahu sudah. Jadi perempuan benar-benar punya kuasa penuh terhadap rumah itu seakan rumahnya. Paham? Begitulah, itulah kenapa wanita menjadi ratu di rumahnya, dia dimuliakan oleh rumah itu. Walau bukan rumahnya, tetapi itu rumah dia. Sampai seakan rumah dia, sampai seakan memilikinya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Dan perempuan itu menutupi pintu-pintu. Pintu-pintu ditutup semua, dikunci semua. Ada kata ghallaqa yang dalam bahasa Arab sebenarnya ada kata aghlaqa, artinya menutup. Aghlaqa, ghallaqa. Tapi ada bedanya. Af'ala dengan fa'ala ada bedanya. Ghallaqa itu artinya bahwa dia menutupi tidak banyak. Ini aktivitas yang banyak. Dia tidak sedikit. Dia melakukan aktivitas yang banyak. Maka bukti setelahnya adalah pintu yang ditutup tidak satu. Namanya istana Bu. Rumah gitu, rumah kecil pintu satu selesai tutup. Istana pintunya banyak. Dalam kisah Israiliyat disampaikan pintu yang ditutup ada 7. Coba antum bayangkan, ibu-ibu bisa bayangkan. Orang mau berbuat maksiat itu usahanya juga maksimal loh Bu. Iya, tadi saya sudah bilang kan, sudah rawadathu. Dia tahu bahwa Yusuf gak bakal mau, kayak onta tadi gak bakal mau sebenarnya minum dia, gak bakal mau Yusuf menyentuh. Tapi usaha namanya usaha. Kemudian pintu-pintu semua ditutup. Gak satu pintu, ada banyak pintu. Wa ghallaqatil abwab. Makanya orang-orang baik mestinya malu pada orang-orang dosa. Orang-orang dosa berjuang luar biasa untuk menggolkan dosanya.
Masa orang baik tidak berjuang untuk menggolkan kebaikannya? Mari kita malu, Bu, sama mereka. Ya, wong mereka yang tahu bahwa ujungnya neraka saja, mereka serius dan semangat. Serius sekali. Ini kan serius sekali. Wa ghallaqatil abwab. Dan selalu begitu, namanya kesalahan itu selalu ingin ditutupi yang rapat. Menutupnya tidak satu, tidak dua, berlapis-lapis kalau perlu. Maka dari itulah Nabi SAW ketika menyampaikan tentang dosa itu ya yang namanya al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali a'alihin nas. Dosa itu kata Nabi apa yang disembunyikan oleh dadamu dan kamu tidak suka diketahui orang lain. Itu dosa. Karenanya ini wanita ini mengamankan segala hal, diamankan segala hal itu supaya ini juga menunjukkan bahwa ini dosa, supaya dosa ini berjalan dengan mulus. Wa ghallaqatil abwab. Wa qalat haytalak. Setelah aman semua sudah beres, wanita ini berkata, haytalak. Haytalaka. Ini panggilan buat Yusuf. Karena Yusuf kan namanya budak, Pak. Namanya budak ya pasti dia bolak-balik melayani tuannya. Itu artinya begini, Pak. Ketika perempuan itu sebelum nutup pintu, mungkin sudah sekian hari, sekian lama dia merencanakan bagaimana caranya jebak Yusuf, bukan begitu? Pasti dia tunggu betul saat Yusuf melayani dia, membawakan apa, membawakan makan, segala macam. Dia sudah siapkan dirinya, nanti dia sudah punya rencana, berikutnya nanti gimana cara godanya, kemudian nutup pintunya, kemudian Yusuf baru digoda, dipanggil. Itu begitu. Dan ini 2 poin. Poin 1 tadi, orang pelaku dosa itu perencanaannya juga matang loh. Matang perencanaannya. Sekali lagi masa orang-orang baik tidak punya rencana. Sejalan-jalannya saja, ya nanti aja Pak, sejalan-jalannya aja, nanti aja sambil jalan. Orang berbuat dosa itu punya rencana, Bu. Rencananya matang, sampai bisa ngegolkan dosa. Dan yang kedua adalah, ini menjadi teguran buat setiap muslimah dan setiap wanita, bahwa mereka punya potensi ini. Mereka punya potensi ini. Inilah yang laki-laki yang hebat sekalipun, yang cerdas sekalipun itu bisa jatuh gara-gara ini. Karena perempuan diam tapi dia merencanakan semua ini dengan target menjebak orang soleh. Itu loh yang rumit, Pak. Ya. Makanya doakan kita yang laki-laki ini. Wa qalat haytalak. Begitu Yusuf dipanggil, karena Yusuf laki-laki soleh, dipanggil gitu tuh langsung nolak. Otomatis dia nggak pakai jeda pun dia langsung nolak. Qala ma'adzallah. Yusuf langsung berkata, saya berlindung pada Allah. Untuk ini tidak mudah. Kalau membaca ayatnya sesederhana itu, aku berlindung pada Allah. Tapi ini sungguh sangat amat berat dan tidak sederhana. Kalau tidak tak percaya, tanyakan pada semua laki-laki yang soleh sekalipun, betulan, yang berilmu sekalipun, tanyakan juga pada saya, betulan. Makanya saya minta dari tadi bolak-balik doakan saya, doakan teman-teman semua. Sangat tidak mudah. Itulah mengapa, karena ini adalah sesuatu yang tidak mudah, maka pahalanya besar. Surga Allah kan mahal,
tidak mungkin dibeli dengan harga murah. Karenanya ketika Rasul Muhammad SAW menyampaikan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jika ada 7 kelompok yang dilindungi Allah itu, salah satunya adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang dirayu oleh perempuan, diajak oleh perempuan berbuat dosa, si perempuan itu cantik lagi punya jabatan. Nah, kalau perempuan jelek mungkin gak minat, Pak. Kurang kerjaan amat kan. Tapi itu saja nggak mudah. Itu beneran nggak mudah. Saya punya teman, Pak. Kuliahnya di Sudan. Di Sudan kuliahnya. Orang Sudan itu kan kulitnya cenderung hitam. Termasuk wanitanya. Terus dia ngomong apa? Teman saya ini. Tapi kelamaan saya tinggal di Sudan, lama-lama cantik juga orang Sudan itu. Makanya nggak gampang. Betulan. Jelek sekalipun nggak mudah buat laki-laki itu. Qala ma'adzallah, sesederhana kalimat Yusuf itu sesungguhnya merupakan ringkasan dari iman yang kokohnya melebihi gunung. Kenapa? Karena yang ada di hadapan ini sesungguhnya yang dihadap itu terlalu banyak hal yang sebenarnya membuat Yusuf mestinya Yusuf melakukannya. Terlalu banyak alasan untuk Yusuf melakukannya. Sangat amat banyak alasan untuk Yusuf melakukannya. Dan ini dirinci oleh Razi, seingat saya. Razi merinci ini. Umpamanya Yusuf itu posisinya anak muda, Pak. Anak muda lagi kuat-kuatnya, syahwat lagi tingginya. Satu. Yang kedua, wanita ini cantik. Pas, wanita cantik. Yusuf tampan, ini cantik wanita ini. Mungkin kalau cantik doang mungkin Yusuf bisa, mungkin dia juga tampan ya, modal tampannya melebihi yang ada, sehingga kalau cuma cantik mungkin ada yang lain. Masalahnya dia punya jabatan. Nah, jabatan itu rumitnya adalah perempuan ini bisa memaksa dia, bahkan bisa mengancam dia, dan terbukti nanti kan. Ini tidak mudah. Kemudian juga bahwa sudah diamankan oleh wanita itu, pintu sudah tutup semua, mau diapain? Sudah tutup semua pintu. Kemudian juga Yusuf ini ada di negeri asing. Yusuf nggak kenal siapa-siapa. Kalau dia di negeri sendiri, Pak, mungkin dia jaga diri karena dia khawatir dengan image di negerinya banyak orang kenal dia, apalagi dia anaknya Yakub. Tapi ini di Mesir, Yakub aja udah kehilangan Yusuf. Yusuf nggak kenal siapapun, aman. Nggak ada citra yang harus dipertahankan. Gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Bahwa sebenarnya kalau secara manusiawi mestinya akan kejadian dosa ini. Maka ketika Yusuf berkata qala ma'adzallah, maka itu bukti iman yang kuatnya luar biasa. Karena menghancurkan semua analisa itu. Qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya dia adalah Rabbi. Rabbi itu ulama tafsir beda pendapat. Rabb di sini artinya Allah, atau Rabb ini artinya pemilik rumah. Kata Rabb di dalam bahasa Arab salah satu artinya adalah pemilik. Kalau Allah disebut Rabb karena Allah yang punya semua yang ada. Apakah artinya Allah atau artinya pemilik rumah? Dua-duanya benar, bisa dimaknai dengan benar. Sesungguhnya dia adalah Allah yang telah berbuat baik padaku dengan posisiku seperti ini hari ini. Dan sesungguhnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah menang orang-orang zalim. Atau sesungguhnya pemilik rumah ini siapa? Suaminya, suamimu.
sesungguhnya suamimu sudah berbuat baik pada saya. Kan tadi Yusuf budak, Pak. Budak di pasar, tidak jelas nasibnya. Bahkan sebelumnya di sumur. Kemudian dia bisa diizinkan tinggal di dalam istana. Dalam istana hidup nyaman. Bahkan dalam istana pun bukan dari peras tenaganya, bukan. Karena si suaminya waktu membeli itu, wa qala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Si suami itu waktu menyerahkan Yusuf ke istrinya, dia berkata, muliakan anak ini. Mudah-mudahan dia manfaat buat kita atau kita angkat jadi anak. Ini kalimat yang sama dengan kalimatnya siapa? Istrinya Fir'aun, Asia. Saat menemukan Musa. Bedanya ini Asia bicara ke suaminya, kalau yang bisa Yusuf ini adalah suami bicara ke istrinya. Itu kata Rabbi, innahu Rabbi ahsana mathwai innahu la yuhlihul zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ulama panjang lebar berhenti di ayat ini, Pak. Panjang lebar dan berbeda pendapat luar biasa dalam ayat ini. Kalimat walaqad hammat bihi, kata hammat bihi artinya wanita itu memang tertarik, minat dengan Yusuf. Wa hamma biha, nah itu jadi masalah. Hamma biha, Yusuf yang juga minat dengan wanita itu. Nah itu yang dipermasalahkan, makanya tidaklah ahli tafsir berbeda pendapat kecuali karena adab mereka terhadap para nabi. Nggak pantas nabi dibilangin kalau nabi juga tertarik pada wanita itu. Karenanya banyak sekali penafsiran yang disampaikan, tapi saya tidak sampaikan penafsiran itu, nanti silakan dicari sendiri. Saya sampaikan yang ini nyaman, nyaman. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Yusuf pun sebenarnya sudah mulai tertarik minat dalam dirinya kepada wanita itu laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah bukan karena dia melihat petunjuk Tuhannya. Kata huruf laula itulah yang disebut sebagai harful imtina' al-wujud, bahwa bunyinya menjadi begini gara-gara laula itu. Ini kalau bukan Quran ya. Walaqad hammat bihi laula ar-ra'a burhana rabbih hamma biha. Ngerti? Ngerti apa ngerti? Itu gara-gara kata laula, huruf laula itu. Tentu sekali lagi ini menurut penafsiran sebagian ulama ya, tapi ini nyaman. Walaqad hammat bihi, sungguh wanita itu sudah tertarik ke Yusuf. Kalau bukan karena Yusuf melihat petunjuk Tuhannya, maka Yusuf akan tertarik juga pada wanita itu. Jadi beda artinya? Jadi beda apa nggak beda? Beda? Oke. Gitu ya? Nanti kalau ada yang belum nyambung ya direnungin lagi ayatnya. Direnungin lagi. Kemudian yang berkata, yang menafsirkan itu pun masih mengatakan, anggaplah Yusuf tertarik sekalipun. Kata ham itu adalah bisikan dirinya, dalam dirinya. Tetapi bisikan dalam diri itu tidak dibuktikan baik dalam ucapan atau perbuatan. Dan lintasan jiwa itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa orang yang bahkan manhamma bisayyi'atin, yang berniat atau yang ingin melakukan sebuah kejahatan dan dosa, itu tidak dicatat sebagai dosa sebelum dia berkata atau melakukannya.
Baik, kalau yang pertama tadi menunjukkan betapa pentingnya petunjuk Allah untuk hambanya dan betapa pentingnya seorang hamba dekat dengan Allah di saat lapang, seperti sabda Nabi, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah saat lapang, nanti Allah kenali kalian saat sempit seperti ini. Ketika keadaan sulit, maka Allah tunjukkan pertolongannya, karena kemarin waktu kamu lapang itu Allah Subhanahu wa taala kamu kenali, dekat kamu dengan Allah, maka saat sulit seperti ini Allah hadirkan pertolongan. Itulah pentingnya seorang hamba tidak lupa diri saat lapang. Lapang itu ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan harta, dalam keadaan senang, ya, itu lapang. Nanti dalam keadaan sedang sakit, dalam keadaan sedang sedih, dalam keadaan sedang miskin, nanti Allah kenali suara kita. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Adapun yang kedua, kalaupun betul bahwa Yusuf juga sudah tertarik, dan walau itu baru pada level hati, kalaupun tertarik, maka ini menjadi pelajaran bahwa setidaknya ada dua hal. Yang pertama, orang itu harus tawadhu seperti Nabi Yusuf. Makanya nanti di dalam surat Yusuf juga di ujung nanti kisahnya, nanti akan kita kisahkan di ujung, Nabi Yusuf dengan tawadhu'nya beliau berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Saya tidak mengatakan bahwa jiwa saya ini bebas dari kesalahan. Ada Nabi, Pak. Saya tidak katakan itu, karena jiwa ini cenderung mengajak berbuat dosa. Kalau itu dikatakan oleh seorang nabi, maka kita lebih layak untuk lebih tawadhu dari itu. Jangan merasa suci, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi semuanya. Jadi tawadhu pada Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus yang kedua pelajarannya adalah bahwa selain tawadhu, orang harus tawadhu. Jangan berkata saya orang suci. Gak ada orang sempurna itu. Yang kedua tentu bahwa kalau orang ilmunya sehebat Nabi Yusuf, kesolehannya sehebat Nabi Yusuf, masih juga tergoda. Anda tahu penyebab tergodanya kan? Kenapa? Banyak faktornya. Wanita itu cantik. Wanita itu punya harta, wanita itu punya kuasa, kemudian sekarang hanya tinggal berdua. Terlalu banyak penyebabnya. Kalau Yusuf alaihissalam saja, yang posisi kesolehannya setinggi itu masih juga terlintas dalam dirinya. Nah, apalagi laki-laki kayak saya, Bu. Ya kan? Ini di belakang ada 4 laki-laki, 5 dulu. Sama, nasib saya beliau-beliau ini sama. Apalagi kayak kita-kita ini. Itulah kenapa rumit buat laki-laki itu untuk dalam hal ini, makanya memang diajari untuk menjauh sebagai langkah antisipasi. Ya. Kemudian kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami, kata Allah, ingin menjauhkan perbuatan dosa dan keji itu dari Yusuf. Ini juga pelajaran bahwa begitu Allah itu ingin melihat dulu usaha hambanya. Tidak langsung Allah begitu wanita itu berkata, qalat haytalak. Begitu perempuan itu sudah nutup pintu dan sini Yusuf,
Tidak langsung Allah mengatakan Allah jauhkan Yusuf dari keburukan. Enggak kan? Tidak. Harus ada usaha manusia karena Yusuf masih berkata qala ma'adzallah, saya berlindung pada Allah. Jadi ada usaha manusianya. Innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihudz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Begitu ada lintasan tuh dia lawan lagi. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya, jadi artinya begitu Allah sudah cukup melihat upaya hambanya. Allah Maha tahu. Ini mau sekuat apapun kalau diteruskan jebol juga. Karenanya Allah jauhkan sekalian. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Nah, innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah dari dosa itu karena kita hamba yang diikhlaskan oleh Allah SWT. Kalau hamba sudah dibuat ikhlas oleh Allah, maka artinya iblis pun sudah tidak tembus. Ya, mudah-mudahan dijadikan hamba yang ikhlas. Kemudian lebih detail lagi, kemudian berkata Quran berfirman, Allah berfirman wastabaqal bab. Dua-duanya lomba lari ke pintu ya. Istabaqa itu lari bareng ikut. Karena Yusuf lari dikejar wanita itu wastabaqal bab. Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Begitu mereka lari sampai di pintu, baju Yusuf sempat ditarik dan robek dari bagian belakangnya. Begitu buka pintu, dijumpai ada suami. Kebayang nggak pemandangannya, Pak? Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Tapi ibu-ibu yang baik yang dirahmati Allah, semoga dilindungi semua oleh Allah. Ayat ini sebenarnya agak menakutkan karena begini. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dua orang ini, Yusuf dan istri Al-Aziz, menjumpai suami dari perempuan ini ada di pintu. Setelah itu langsung perempuan itu qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim. Wanita itu langsung berkata, qalat. Bayangkan orang kaget tidak dalam rencana, dia sedang mau mengkhianati suaminya, itu kan kalau begitu ketahuan kagetnya setengah mati. Orang kaget itu biasanya nggak bisa ngomong. Kalaupun ngomong dipaksain gugup biasanya. Begitu ya. Tapi di ayat ini tidak ada gambaran itu. Tidak ada dijeda, umpamanya dijeda pakai wa qalat atau summa qalat, kemudian dan, itu enggak ada. Bahkan fa saja enggak ada. Saya sudah sering sampaikan ya, beda antara fa, wa dan summa. Itu masing-masing salah satu fungsinya menunjukkan jeda. Ada jedanya. Kalau summa itu paling lama, kalau wa itu ada jedanya, kalau fa itu walaupun berjeda tapi mepet. Ini enggak ada tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya enggak ada sama sekali. Begitu ketemu wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat. Ini potensi juga di perempuan. Potensi juga di perempuan. Menunjukkan banyak hal. Bisa menunjukkan bahwa rencana dia memang sudah sangat matang. Bahkan mungkin ketika dia nanti ketahuan suaminya, dia sudah rencanakan kalimat itu. Mungkin. Atau yang lainnya. Atau memang karena dia memang sudah terbiasa dalam hal ini tentang bohong. Bohong. Sehingga akhirnya karena orang sudah kebiasaan, Pak. Itu lie detektor aja nggak sanggup mendeteksi dia bohong, ya kan? Beberapa
Pelaku kriminal yang oleh penegak hukum dipasangi lie detektor itu nggak bekerja, padahal dia jelas bohong. Karena orang sudah saking biasa bohong. Orang nggak ada gugupnya, nggak ada groginya, nggak ada itu. Nah, itu malah menakutkan. Nah, ini karena kisah tentang wanita, maka menjadi teguran buat setiap muslimah. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Dia langsung berkata, nggak pakai basa-basi, nggak pakai kaget, nggak pakai gugup, nggak pakai jeda. Apa balasan yang orang yang ingin berbuat jahat pada istrimu? Kecuali dia harus dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Tuh kan? Mohon maaf, ini perempuan tuh kalau nggak punya iman kayak begini awalnya. Itu dia bisa membalik fakta 180 derajat. Yang berbuat salah dia, yang merencanakan dia, yang ngajak salah dia. Tapi begitu ketahuan dia bisa balik 180 derajat, yang salah dia, bukan saya. Malah orang ini harus dihukum. Loh, yang salah siapa, yang dihukum siapa? Itu perempuan kalau tidak punya iman. Illa an yusjana au adzabun alim. Para ahli tafsir mengatakan mengapa wanita ini mendahulukan kata penjara daripada dihukum. Dipenjara atau dihukum dengan disiksa. Mengapa lebih mendahulukan kata penjara daripada disiksa? Karena sebenarnya wanita ini memang sangat cinta Yusuf. Orang cinta itu begitu, Bu. Dia tidak mau orang yang dicintainya itu terkena musibah. Kalau di penjara mah aman lah, nggak disiksa. Di penjara aja. Tapi kalau disiksa, begitu untuk sebagian ahli tafsir. Dan wanita ini masih ingin bahwa Yusuf masih hidup. Kalau disiksa bisa mati. Dia masih ingin Yusuf hidup. Kenapa? Karena ternyata wanita ini belum menyerah. Dia belum menyerah untuk merayu Yusuf. Coba lihat, sudah ketahuan sekalipun, itu perempuan bisa gigih sekali loh. Gak ada nyerahnya kadang-kadang, Pak. Tentu ini yang tidak punya iman. Ya, illa an yusjana au adzabun alim. Karena posisi Yusuf terdesak, maka Yusuf bela diri sekenanya aja. Ya. Kata Yusuf, qala hiya rawadatni an nafsi. Kata Yusuf, dia yang goda saya, bukan saya yang goda dia. Hanya sepenggal kalimat itu Yusuf membela dirinya. Yusuf tahu mau panjang lebar bicara pun nggak ada saksi. Satu, yang kedua kalah dengan kekuasaan. Tapi sudah, namanya orang itu yang penting berusaha. Nanti Allah yang membantu. Allah sudah mulai tunjukkan bantuannya. Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kemudian akhirnya dihadirkanlah saksi, orang yang paham tentang menganalisa masalah ini. Ahli tafsir juga beda pendapat tentang saksi ini siapa sebenarnya. Ada yang mengatakan anak masih bayi yang dibuat Allah bicara, ada yang mengatakan dia dari keluarganya paman sendiri dan seterusnya. Yang jelas ada saksi yang bersaksi di masalah ini. Dan saksi ini cerdas, dia mengatakan kalau bajunya dirobek dari bagian belakang, kalau bajunya robek dari bagian depan, maka wanita ini benar dan Yusuf yang salah. Yusuf pendusta. Dan sekarang masalahnya masing-masing nggak ngaku. Tinggal dilihat bajunya robek dari bagian mana. Karena kalau bagian depan robeknya, maka jelas bahwa Yusuf lah yang memang berminat, kemudian setelah itu mungkin
wanitanya berontak kemudian bajunya robek. Dan di sini juga fasadaqat wa huwa minal kadhib. Pembahasannya didulukan yang perempuan dulu, bukan Yusuf dulu. Disebutkan fasadaqat, wanita ini benar. Wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf yang bohong. Juga pembahasannya tidak didulukan yang ayat setelahnya itu, harus bisa aja di setelahnya kan. Coba dia ngomongnya kalau bajunya robek dari belakang. Ngomong itu dulu baru nanti kalau bajunya robek dari depan. Tidak, kenapa? Inilah tadi saya bilang bahwa dugaan awalnya ini kan wanita mulia, tuan, wanita mulia, terhormat, ya, mulia artinya terhormat, punya jabatan, punya posisi. Maka diduga yang salah, yang kurang ajar memang pembantunya. Mana ada tuan majikan minat dengan pembantu? Karena wanita ini, kalau wanita ini wanita sembarangan, ini wanita terhormat, cantik pula, ya. Makanya itulah kenapa yang didulukan pembahasannya tentang wanita itu benar dan Yusuf pendusta. Tapi kalau robek dari belakang, maka Yusuf lari, ditarik dari belakang. Berarti wanita ini bohong. Yang benar Yusuf. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Ketika dilihat, diperiksa, ternyata yang robek bagian belakang, maka berkatalah ia. Kalau ahli tafsir juga berbeda pendapat, ini yang berkata siapa? Apakah yang berkata si saksi ahli atau yang berkata adalah suaminya perempuan itu? Qala innahu min kaidikun. Begitu ketahuan, qala innahu min kaidikun. Ini mah tipu daya kamu wahai wanita. Karena robeknya bagian belakang. Ini makar kalian wahai para wanita. Anda lihat. Yang salah perempuannya ada berapa orang? Hah? Satu kan? Kenapa min kaidikun? Kunna itu bukan satu perempuan, banyak perempuan. Hah? Harusnya min kaidiki. Kamu perempuan satu orang, itu min kaidiki. Tapi min kaidikun. Ya? Ada yang bisa jawab? Qala innahu min kaidikun inna kaidakun azim. Kalau ini yang berkata adalah suaminya, qala innahu min kaidikun. Ternyata ini tipu daya kalian wahai wanita. Jadi dia buat bahwa ini kesalahan begini ini bukan cuma kamu, perempuan-perempuan lain juga sama nih. Paham? Ngerti apa enggak ngerti? Suasananya ngerti apa enggak? Bukan cuma kamu seorang. Kamu sekarang jelas salah, ini jelas bajunya robek dari belakang kok. Nanti kamu yang memang bohong. Ini kamu yang memang mulai. Tapi ini kesalahan begini nih bukan cuma kamu, perempuan lain juga sama itu. Pembohong beginian sama. Ini juga punya beberapa rasa, beberapa makna yang berbeda. Punya beberapa arti lain. Salah satu artinya, karena bisa jadi artinya adalah ini bisa jadi karena marahnya sang suami, sehingga namanya orang marah itu
ya kan? Itu dia akan bicara lebih dari kesalahan. Yang salah kan cuma istrinya. Kenapa perempuan lain dibawa-bawa? Tapi begitu namanya orang marah. Tapi ternyata oleh ahli tafsir bukan itu bukan itu ternyata. Kenapa? Karena dianalisa suaminya jenis suami apa. Bahkan Al-Qurtubi itu menyampaikan dalam hal ini, dalam tafsirnya, bahwa ini suaminya ini memang bahkan istana itu, dan suaminya itu jenis suami yang nggak punya cemburu, nggak punya cemburu. Dan kalau di dalam syariat Nabi Muhammad namanya ad-dayyuth. Ad-dayyuth itu ketika kepala rumah tangga itu dia tidak merasa terusik dirinya ketika ada dosa dilakukan di rumah tangganya. Dan ad-dayyuth itu tidak mungkin masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Bahkan dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa tercium dari sekian jauhnya. Kenapa para ahli ilmu tadi dengan mengetahui tadi itu, maka mereka mengatakan bahwa ini kalimat innahu min kaidikun itu sebenarnya kalimat bukan dia marah, tetapi dia ingin justru meringankan rasa salah istrinya, ya, dengan cara membagi kesalahan itu bukan cuma kamu yang salah. Perempuan lain juga sama kayak kamu. Bukan untuk marah, tapi untuk meringankan. Dalam hal seperti ini tentu ini kelainan. Tadi dia tidak punya rasa cemburu pada pasangannya. Karenanya cemburu itu adalah wilayah yang terhormat di salah satu sisinya, tetapi wilayah yang menghancurkan di sisi yang lain. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu besar. Itu besar. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah kemudian ingin menunjukkan bahwa ayat ini inna kaidakunna azim, karena sementara di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa sesungguhnya Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kenapa di Quran diungkapkan bahwa tipu daya setan lemah tapi tipu daya perempuan besar? Ya. Ulama berbeda pendapat bagaimana cara memahaminya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ya memang begitu. Memang begitu. Bahwa tipu daya perempuan lebih besar daripada tipu daya setan. Tapi ulama lain mengatakan tidak begitu. Cara memahami tidak begitu. Cara memahaminya adalah bahwa yang berkata ini bukan Allah. Bukan firman Allah ini. Tapi ini yang berkata adalah penguasa Mesir itu, yang sesungguhnya tidak beriman. Oh, ini kalimat orang tidak beriman kok ini. Dan Allah tidak menetapkan kalimat ini sebagai kebenaran. Karena kadang di Quran ada kalimat orang kafir tapi Allah tetapkan sebagai kebenaran. Contohnya adalah Ratu Bilqis, penguasa Saba, Ratu Saba. Ratu Saba berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya para raja kalau masuk ke sebuah negeri cuma merusak doang. Hanya merusak saja dan kemudian membuat masyarakatnya yang tadinya mulia menjadi hina. Itu Allah tetapkan kalimat wanita musyrik ini benar. Makanya Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wa kadzalika yaf'alun, dan memang begitulah kerjaannya para raja itu. Nah, kalau di sini tidak ada itu. Tidak ada penetapan Allah hal tersebut. Itu yang mengatakan tidak begitu memahaminya. Tidak berarti tipu daya perempuan lebih besar daripada tipu daya setan. Karena perempuan pun
mengambil tipu daya juga bergurunya ke setan. Tetap gurunya setan. Ya. Tapi yang mengatakan bahwa yang poin pertama bantah lagi. Memang tidak ada di ayat ini yang menetapkan, yang Allah tetapkan bahwa ini benar kalimatnya Al-Aziz ini. Tapi Anda juga harus tahu, Allah tidak mengatakan salah. Allah tidak katakan salah kan? Mana enggak ada kan? Dipaparkan gitu tidak dikatakan salah. Kalau salah mesti akan dikatakan salah. Masa ada kesalahan di Quran dibiarkan? Gitu. Taklin perbedaan tafsir ya. Tapi yang jelas ini sekali lagi peringatan bahwa inilah wanita. Wanita itu punya potensi kaid. Kaid itu artinya makar, tipu daya. Inna kaidakuna azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik. Ada yang mengatakan bahwa ini kalimatnya suaminya, ya. Ada yang mengatakan ini adalah kalimat yang saksi ahli. Maka sang suami itu hanya cukup mengatakan Yusufu a'rid an hadha. Yusuf sudah pergi, tinggalkan ini. Sudah kamu cukup, anggap tidak pernah terjadi, diam saja, sudah. Wastaghfiri li dzambik, dan kamu minta maaf. Si perempuan kamu minta maaf. Itu tidak masuk akal. Ini yang disebut oleh para ulama bahwa si laki-laki ini memang nggak punya rasa cemburu sama sekali. Sesimpel itu gitu, menangani bahwa istrinya sudah nggoda pembantunya, itu nangani sesederhana itu. Jadi Yusuf diam ya, kamu diam, nggak boleh ngomong-ngomong lagi segala macam. Ini masalahnya citra kementerian masalahnya, ya. Dan kamu wahai perempuan minta maaf, kamu salah. Innaki kunti minal khati'in, kamu salah. Hanya segitu. Nah, karena peristiwa itu terbatas sebenarnya. Cuma masalahnya seterbatas-terbatasnya ketika ada di kanan kirinya ada pembantu lain, ada. Nah, itu masalahnya. Ada orang lain selain yang berkepentingan, itu masalahnya. Ternyata keinginan agar ini ditahan, ingin agar ini diredam dan ditutup, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Dan Aziz Misr, penguasa Mesir itu, kan di awal sekali istrinya sudah minta kan, ini Yusuf dipenjara saja atau disiksa, kan begitu? Ya dia nggak lakukan. Pertama karena Yusuf memang nggak salah. Tapi yang kedua dia juga ingin melihat kemana arahnya media, perkembangan media saat itu. Ternyata wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Ternyata para wanita di kota itu berkata, kata niswatun itu artinya ini kata yang unik dalam bahasa Arab. Kata niswah itu bentuk jamak atau bentuk banyak, tapi tidak ada bentuk mufradnya, nggak ada bentuk tunggalnya. Walaupun ada pendapat sebagian ahli bahasa yang mengatakan ada dia mufradnya, ya, tapi banyak ahli bahasa yang mengatakan ini jamak yang tidak ada mufradnya. Ya, ini dipilih yang unik nih, Bang. Wa qala niswatun fil Madinah, dan kata niswah itu jamak atau bentuk banyak tapi untuk menunjukkan jumlahnya sedikit. Jadi ini seakan ingin dikatakan bahwa yang menggunjing peristiwa ini sebenarnya hanya sedikit wanita, nggak banyak. Cuma mengapa kalimatnya fil madinati, di kota itu? Dari kota itu kan kesannya banyak, Pak. Coba baca terjemahannya, mana ayat 30.
Dan wanita-wanita di kota berkata, ya, itu kalau antum baca, ibu-ibu baca kesannya, wah itu jadi gunjingan massal. Pada ahli ilmu mengatakan tidak, karena kata niswah itu artinya hanya sekelompok kecil wanita. Tetapi kalau sekelompok kecil kenapa dibuat jadi umum seakan satu kota itu pada menggunjingnya? Ya begini, yang berani menggunjing istrinya penguasa siapa? Hah? Orang biasa, orang rendahan, budak atau gitu? Enggak mungkin. Siapa yang berani menggunjing istri penguasa? Benar, Pak. Itu para wanita yang juga punya posisi. Nah ngobrol lah itu antara ibu-ibu itu, antara istri-istri penguasa. Di istana itu ada wanita ngobrol, tidak banyak. Nah cuma, dari cumanya Pak, kalau itu adalah gambaran orang-orang istana, maka rakyatnya nggak jauh beda. Itu kenapa fil Madinati, aslinya yang ngobrolin itu cuma sekelompok orang, ya hanya beberapa wanita itu. Tetapi kan bagaimana pemimpin ya begitu rakyatnya Pak. Nah sekarang nih istri-istri yang para wanita-wanita di istana ini yang posisinya tinggi di masyarakatnya ternyata senang hibah, ya masyarakatnya juga nggak jauh beda. Dan lagi-lagi ini peringatan buat wanita muslimah bahwa masalah perempuan itu masalah lisan dan masalah ghibah, masalah menggunjing, menggosip. Ya, semoga peringatan-peringatan ini juga mengurangi itu. Ngomongnya banyak, masalah nggak selesai. Ribut aja panjang lebar. Selesai juga enggak. Coba ada semua suruh berhenti. Coba diam. Begitu diam bilang, masalah selesai enggak ya? Enggak selesai. Kalau ngomong banyak masalah selesai bagus, Bu. Ini ngomongnya banyak masalah enggak selesai. Begitu. Mereka mengatakan bahwa Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, turawidu fataha. Tadi godain pembantunya itu, si anak muda yang bantu itu. An nafsihi qad syaghafaha hubba. Kata syaghaf itu di sini terjemahannya sangat mendalam, gitu ya, cinta yang sangat mendalam. Syaghaf itu cinta yang sangat mendalam. Tapi kata syaghaf itu aslinya ada beberapa makna tentang kata syaghaf itu. Ada yang mengatakan dia adalah lapisan kulit yang membungkus jantung itu. Ya, kulit luar jantung itu. Jadi ketika cinta menusuk sampai jantungnya itu namanya syaghaf. Ada yang mengatakan bahwa ada yang membacanya dengan sya'af, bukan syaghaf, sya'af. Sya'af itu bisa berarti tinggi, makanya sya'aful jibal itu artinya puncak gunung. Ini berarti cintanya mencapai level yang sangat tinggi. Rumit Pak, sudah ngomongin cinta memang ini begini. Ini mau gimana juga namanya cinta. Ya, maka kalau sudah terjebak cinta itu memang begitu. Saya juga sering bilang kan kalau orang Arab mengungkapkan cinta itu lebih dalam dari orang bangsa manapun mengungkap cinta. Itu makanya cinta di Arab itu kisahnya dalam. Nah, saya pernah bilang kan kalau orang Inggris bicara tentang masalah cinta hanya buta. Love is blind. Tapi kalau orang Arab mengungkap cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu sudah membuat buta, bikin budek juga, Bu. Itu Arab itu. Iya. Jadi lengkap sudah. Itu mata udah nggak ngelihat, kuping dinasihati juga nggak masuk. Itu kalau sudah cinta. Apalagi cintanya sudah sampai tingkat syaghaf. Puncaknya dan sudah menusuk ke jantungnya, itu udah berat. Qad syaghafaha hubba.
Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat, pendapat kami, ya, namanya kurang gosip ya kan. Gosip ngomong ini itu, terus ujung-ujungnya mereka ngasih pendapat masing-masing. Tapi gosip semua. Gosip dikomentari, dikasih pendapat, seakan benar coba. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat, menurut kami, ini istri Al-Aziz ini ada dalam kesesatan nyata. Hebat sekali komentari orang lain ya. Dia lupakan akan dirinya sendiri. Karenanya Nabi SAW mengingatkan kita. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang aib dirinya menyibukkan dirinya untuk tidak bicara aib orang lain. Catat baik-baik itu. Tuba liman syaghalahu aibuhu. Kita punya aib. Karena kita punya aib, kita sadar kita punya aib, maka kita nggak sibuk ngomongin aib orang. Maksudnya ngaca diri. Anda ngomongin orang ngaca diri. Itu yang harus sangat berhati-hati, Pak. Maka jaga lisan lah, ya kan? Jaga lisan. Karena tahu kita ada aibnya. Maka tidak bicara aib orang lain. Itulah mengapa ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya saling menghormati sesama manusia itu terjadi bukan karena keistimewaan yang dimilikinya, tetapi dikarenakan Allah menutupi aibnya. Kita saling menghormati ini bukan karena siapa lebih hebat, nah, faktornya karena tidak terbuka aib kita masing-masing. Itulah kenapa kita harus berdoa, masuk di kesempatan mahal ini. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupi aib kami. Itu Nabi yang ngajari, karena manusia nggak ada yang sempurna, Bu. Tutupi aib kami. Tutupi dosa kesalahan kami, hanya aku dan Engkau yang tahu. Ya, semoga menjadi kesempatan untuk bertaubat. Tutupi aib kami dan berikan rasa aman dalam diri kami. Jadi bukan untuk diumbar, tapi minta pada Allah tutupi. Karena dengan ditutupi itulah kita saling menghormati antar kita. Kita masih mau dengar kalau saudaranya ngomong. Kalau ada aibnya ngapain? Enggak akan didengerin orang ngomong. Makanya sampai kita diajari bacanya pagi sore, Bu. Rajin-rajin dibaca Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupi aibku dan berikan rasa aman dari rasa takutku. Baik. Kemudian begini, Bu. Perempuan itu kalau sudah jatuh cinta begini. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kalau sudah cinta itu dia bisa sampai pada batas kesesatan nyata, walaupun ini versi wanita penggunjing ya. Tapi intinya ketika dia sudah suka, tertarik itu dia bisa melakukan makar apa saja. Itu energi cinta pada wanita. Makanya memang harus berhati-hati. Makanya celakalah hari ini kalau muda-mudi ya, main-main dengan cinta. Karena cinta itu kalau sudah nusuk jantung, kalau dia sudah mencapai puncaknya, dia akan berbuat makar perempuan itu, Bu. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi, Pak. Ini memang gak gampang bahas. Ini pembahasannya juga berat buat saya, Bu. Rumit memang, karena inilah Allah lindungi semuanya. Bukan bicarakan aib siapapun, semoga Allah tutupi aib kita. Innala naraha fi dhalalim mubin. Sebenarnya kalimat innala naraha fi dhalalim mubin tentang cinta itu sebenarnya di surat Yusuf terulang juga pembahasannya. Bukankah ketika Yakub sampai buta karena nangis dan sedih kehilangan Yusuf, saudara-saudara Yusuf itu sampai heran-heran, sudah berapa tahun si ayah nangis? Bertahun-tahun ayah nangis, bertahun-tahun ayah sedih. Tafta'u tadhkuru Yusuf. Ayah ini masih aja ingat Yusuf. Sudah hilang sudah. Nah itu
Termasuk ketika kecintaan versi kakak-kakaknya, versi saudara-saudaranya, bahwa Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai ayah kita, lebih dicintai, kata cinta. Nah, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudara-saudara, Yusuf dan adiknya ini, saudaranya ini lebih dicintai ayah daripada kita, kata kakaknya. Apa kalimat setelahnya? Innalanaro qalu la Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ini ada dalam kesesatan nyata. Itu sama pembahasannya. Ngomongin cinta sesat nyata. Tadi itu. Walaupun ini versi anak, yang ini versi wanita penggunjing. Tapi begitulah bahwa sebenarnya cinta itu punya energi yang sangat dahsyat, baik kita dengan Allah atau kita dengan orang-orang yang kita cintai. Itu kalau ada, itu kenapa cinta itu luar biasa. Itu dahsyat energinya. Energi sangat dahsyat. Ya? Kalau jelek dia akan bisa merencanakan makar luar biasa, tapi kalau kebaikan pun dia menjadi energi yang menyala nggak pernah padam. Kekuatannya luar biasa, nyala itu nggak ada matinya, nyala nggak ada lelahnya. Itu kalau cinta, menjalani sesuatu dengan cinta itu. Makanya ibadah pada Allah itu kalau dengan cinta itu nggak ada capeknya. Kenapa gampang capek? Karena tidak pakai cinta. Hanya perintah, beban yang berat. Sama persis. Kalau rumah tangga dijalani dengan cinta, suami menjalaninya dengan cinta, lelah, tapi nggak lelah dia, karena dia punya energi cinta. Perempuan juga sama, lelah sekali, tapi dia tidak lelah, dia karena punya energi cinta. Anak-anak juga sama, mereka menjalani tugasnya sebagai anak, lelah Bu, lelah banget. Apa Anda pikir anak-anak kita sekarang ngafal Quran nggak capek? Capek, suara mereka sampai habis loh itu, lelah Bu. Mungkin kita aja nggak kuat lama kok, ya kan? Lelah, tapi kalau dijalani dengan cinta luar biasa. Nah begitu, tinggal cinta ini mau dikemas oleh kebaikan atau keburukan. Falamma sami'at bimakrihin, begitu si perempuan ini mendengar ada makar para wanita itu. Coba ini kan aneh Pak. Yang digunjingkan oleh wanita itu bohong atau kejadian benar? Kejadian benar bukan? Kenapa disebut makar juga? Kalau makar itu nggak benar. Betul kan? Namanya makar. Kenapa Quran masih bilang makar? Nah, ada yang tahu? Iya kan, betul kan? Peristiwanya kan kejadian benar. Kejadian beneran. Mau di sebelum ayat sudah disampaikan. Quran mengatakan itu makar juga. Makanya nggak cukup dengan mengatakan ini kejadian benar kok Pak, kita cuma menyampaikan apa adanya. Itu makar juga. Anda pikir itu nggak salah? Salah. Kenapa? Karena masalah ini memang niatnya ditutup. Tadi kan sudah dibilang, Yusufu a'rid an hadza. Yusuf sudah cukup, pergi. Oke, diam, tutup masalah ini kan begitu. Oleh wanita dibongkar lagi. Gitu Bu. Itu bongkar gitu Bu. Sesuatu yang udah ditutupi dibongkar lagi. Yang udah ditutup rapat dibuka sobek lagi. Hati-hati ya para wanita itu. Sudah ditutup rapat, sudah selesai. Jangan diropek-ropek lagi. Itulah kenapa menggunjing orang itu oleh Nabi disebut oleh ayat disebut seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kalian mau makan daging saudara yang sudah mati? Itu ngorek-ngorek kuburan saudaranya mati, dikorek-korek lagi, dimakan dagingnya. Menjijikkan, fakarihtumu, kalian pasti jijik. Sudah, gak usah dikorek-korek lagi kan. Memang masalah perempuan kan di lisan Bu. Karena itu salah satu masalahnya adalah mengorek-ngorek, itu masalahnya. Jadi korek sesuatu yang sudah lewat, bahkan gara-gara kejadian satu lagi dikorek lagi ke belakang. Sudah ditutup itu, sudah cukup, ditutup sudah. Pahami ini dengan baik, ya. Dan hadis Nabi kembali diingatkan, hadis sahih Nabi SAW mengatakan uritun naro fa idza hiya aktsaru ahlihan nisa. Yang penghuni neraka terbanyak itu perempuan. Sebabnya bukan karena mereka ingkar pada Allah. Karena sahabat nanya ayat furnabillah.
Apakah mereka kafir pada Allah? Kata Nabi, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahumad dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia bukan ingkar pada Allah, tapi dia ingkar pada suaminya dan kebaikan suaminya. Kalau suaminya berbuat kebaikan sekian masa kepada istrinya, suatu hari dia ngelihat satu cacat suaminya, perempuan itu menghapus semua kebaikannya dan berkata, aku memang tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Itu yang bikin masuk neraka, waliyadzubillah. Hati-hati, Bu. Yaitu lisan yang tadi, karena senang mengorek yang sudah lewat selesai. Baik, yuk kita perbaiki masalahnya. Makanya namanya makar. Tetap makar ini, walaupun dia menyampaikan yang kejadian betulan. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Kemudian sebenarnya kita ketahui wanita itu membuat undangan ke istana, ya. Tuh lihat, Bu, makar berhadapan dengan makar. Itu perempuan dengan perempuan begitu. Ini kan makar tuh, para wanita di luar ngomong itu makar. Si perempuan ini nggak terima. Oh, kita lihat siapa yang lebih hebat. Urusan makar-makaran. Hati-hati. Ini dari tadi ngomongin makar kait. Itu semua makar. Diundang, ternyata diundang itu hanya untuk menunjukkan makar lagi yang lain. Itu, makanya dosa itu kalau tidak segera ditaubati akan melahirkan dosa berikutnya. Sekali lagi nggak ada orang sempurna. Sudah ditobati, bismillah ya Allah ampuni kami. Sudah, diampuni Allah. Ya. Sudah disediakan makan, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dikasih pisau masing-masing kan. Wa qalat ikhruj alaihin, sudah duduk berbaris rapi, siapkan makanan, siapkan pisau. Yusuf keluar. Yusuf. Wa qalat ikhruj alaihin, Yusuf keluar. Yusuf jalan di atas catwalk. Ya kan kalau duduknya kanan kiri kan kayak catwalk itu, Pak, panjang. Iya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kita begitu Yusuf keluar, mereka langsung akbarnahu, itu mereka supaya kagumnya nggak ada habisnya. Saking ini kemudian motongin jarinya sendiri, wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara, mereka berkata ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Ada dua makna dalam ayat ini. Makna pertama, saking gantengnya Yusuf. Itu sudah sering kita dengar. Saking tampannya Yusuf sampai mereka mengatakan ini bukan manusia. Oke. Yang kedua, makna yang kedua adalah begitu mereka melihat wajah Yusuf yang bukan hanya tampan, tapi orang baik itu kelihatan dari mukanya, Bu. Ya kan? Ada air wajah yang memang baik. Iyalah, wong wajahnya selalu dibasuh dengan wudu dan kebaikan. Disujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka wanita-wanita itu yang memang juga suka nggunjing makar juga tahu ini orang baik. Ini mah malaikat baiknya. Ini bukan manusia baiknya. Makanya mereka menganggap nggak mungkin kalau Yusuf yang berbuat. Orang sebaik ini wajahnya, paham ya, Pak? Orang sebaik ini wajahnya, nggak mungkin dia yang berniat jelek. Ada dua makna. Begitulah, begitu wanita itu pada ngirisi jarinya masing-masing kan. Kemudian qalat fadzalikunnalladzi lumtunnani fi. Penguasa Mesir itu berkata, nah ini kalian sekarang tahu toh, ini loh laki-laki yang kalian gunjing saya di belakang, ini loh orangnya, ini orangnya. Apa maksud kalimat ini? Ada dua makna juga, tadi juga dua makna, ada dua makna juga. Kalau makna yang pertama, Yusuf saking gantengnya, yang tadi kan yang poin pertama, Yusuf saking gantengnya, mereka bilang ganteng sekali, ini bukan manusia, ini malaikat. Maka kalau yang itu maknanya di sini adalah, maka si istri Al-Aziz ini ingin menyampaikan, jadi jangan salahkan saya. Ya kan? Seakan dia katakan kalian baru ngelihat sekali sudah ngiris jari. Saya ngelihat dia tiap hari ngelayani saya. Jadi dia ingin menyampaikan, jadi jangan salahkan saya. Oh, kalian baru sekali aja kayak gini.
Lihat kan gantengnya kayak apa nih orang. Nah, itu. Begitu. Lihat, ini juga bahaya. Perempuan salah cuma satu orang awalnya, dia ingin melibatkan wanita lain salah seperti dia. Ini tolong di hati-hati. Dia tidak mau salah sendiri. Ya kan? Sekarang kau pegang kartu truf saya, sekarang saya sudah pegang juga kartu truf kalian. Nah, sama sekarang. Ya sudah, karena kita sama-sama dosa, mendingan kita rekayasa sekalian aja yuk. Itu yang kejadian nanti. Itu yang kejadian nanti. Jadi hati-hati ya. Sudahlah, kalau sudah salah tuh istighfar sama Allah, minta ampun, sudah ampun, mohon ampun pada Allah. Ya, jangan bertahan. Kalau bertahan tuh efek-efeknya kayak begini, Bang. Di antara efeknya dia tidak mau salah sendiri, makanya diajak orang lain untuk salah sekalian. Nah, itu kalau maknanya Yusuf yang tampan. Tapi kalau maknanya adalah Yusuf yang baik. Yusuf yang baik ini wajah-wajah malaikat kebaikannya. Nggak mungkin dia mau. Nah, terus apa maknanya fadzalikal ladzi lumtunani fi? Maknanya jadi begini maknanya. Karena dalam kaidahnya sesuatu yang dilarang itu malah buat penasaran. Ini kan Yusuf katanya orang baik ya kan? Orang baik, malaikat lah baiknya. Nah, saya tuh penasaran sama Yusuf. Bener nggak kayak malaikat dia? Saya godain aja. Begitu maknanya, paham? Kok ya iseng banget perempuan ini. Tapi memang aslinya dia udah jatuh cinta. Fadzalikunal ladzi lumtunani fihi laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Memang benar saya yang goda dia. Tuh ngaku, Bu. Hati-hati, Bu. Orang-orang mengakui dosa dengan bangga itu namanya al-mujahirun. Al-mujahirun itu tidak akan pernah masuk surga, bahkan mencium aroma surga pun tidak. Siapa al-mujahirun itu? Al-mujahirun itu kata Nabi orang berbuat dosa dan sudah Allah tutupi, malah dia bongkar di hadapan orang. Itu hati-hati. Makanya mohon juga kita berhati-hati ketika bicara tentang proses hidayah kita. Karena akan menceritakan kejelekan masa lalu kita. Untuk menceritakan saya dapat hidayah, alhamdulillah. Kenapa? Karena jangan sampai menceritakan keburukan masa lalu itu ada unsur bangganya. Begitu dia bangga maka masuk nanti. Ini orang yang bangga pada dosanya, membongkar aibnya, saya sarankan sebenarnya nggak usah dicerita-ceritakan sebenarnya. Ya. Karena al-mujahirun, wanita ini ngaku di depan semua, saya yang goda dia, cuma dia nggak mau. Coba bayangkan, sudah nggak ada malunya. Benar kata Nabi, orang tuh fa'ilam tastahi fasna ma syi'ta. Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk kalimat kenabian yang pertama itu adalah kalau kalian sudah tidak punya malu maka berbuatlah semaumu. Orang tuh kalau udah nggak malu udah berbuat apa saja. Sudah tahu dia ngaku salah, dia salah, dia bilang Yusuf yang benar, tapi ngotot. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang saya perintahkan, loh masih mau dia. Dan dia masih pakai ngancam sekarang, dia harus dipenjara. Dan dia akan menjadi orang hina. Di dalam riwayat, di dalam penjelasan para ahli tafsir, setelah si istri penguasa ini mengancam itu, si wanita-wanita ini nanti menyampaikan pada Yusuf. Menyampaikan pada Yusuf tentang perempuan ini mengancam kamu begini-gini, sudahlah Yusuf, kamu ikutin aja kemauan dia, emang kenapa sih? Jadi memang akhirnya benar, yang salah sekarang bukan lagi cuma dia sendirian. Itu perempuan juga rame-rame salah akhirnya. Jadi jangan mewariskan dosa, wariskan kebaikan. Ya, supaya kalau kita meninggal tidak ada dosa yang terus kita petik hasilnya padahal kita sudah mati dan tidak melaksanakannya. Yang ada adalah ajari kebaikan, tunjukkan pada orang lain kebaikan sehingga umur kebaikan kita lebih panjang daripada umur kita. Kita sudah meninggal sekalipun masih ada kebaikan yang terus mengalir pada kita walau kita sudah tidak beramal. Makanya kemudian Yusuf berkata, berdoa pada Allah begitu tahu itu, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nah, itu kalimat yad'unani itulah yang membuat para ulama mengatakan bahwa perempuan itu pun terlibat sekarang.
Bahkan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu pun minat juga sama Yusuf. Coba, dosa itu dipasarkan rame-rame akhirnya, supaya sekarang bukan cuma saya yang salah, kamu kalian juga minat semua atau ternyata. Ini sudah kacau balau ini Pak. Ini jauh dari Islam yang memang sangat suci Islam itu. Makanya Yusuf berkata bahwa ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada saya memenuhi panggilan mereka. Loh kok mereka? Ya karena mereka sekarang terlibat. Itu menurut sebagian pendapat. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau tidak kau palingkan aku dari makar mereka ini, maka saya akan cenderung mengikuti mereka. Udah. Makanya gitu, Bu. Penjara itu enak apa enggak enak? Enggak enak, Bu. Tapi itu jauh lebih enak. Ini yang disebut bahwa oleh para ahli ilmu disebut begini. Apa indahnya kenikmatan yang berujung dengan kesengsaraan, dan apa sulitnya, apa sengsaranya kesulitan yang berujung dengan kenikmatan. Paham? Orang berbuat dosa seperti ini, anggaplah umpamanya dia penuhi, mungkin senang, mungkin lezat, mungkin nikmat, tetapi ujungnya adalah kesengsaraan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa indahnya? Nah, sebaliknya adalah kalau sekarang kita harus bersusah payah melakukan sesuatu, lelah kita, tapi ujungnya adalah kenikmatan Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada capeknya, nggak ada sengsaranya. Ya. Allah kabulkan, fastajaba lahu rabbuhu fasrafa anhu. Jadi penjara ternyata solusi. Kadang-kadang penjara itu solusi, Bro. Kadang-kadang penjara itu solusi bagi orang soleh. Dan perlu dipahami tidak semua yang dipenjara orang salah. Ini ayatnya, ya kan? Apa Yusuf salah? Yang benar di Yusuf. Semua orang sudah ngakui, perempuan pun sudah ngakui, suaminya sudah tahu, saksi ahli sudah tahu, lengkap sudah, tapi masih tetap di penjara. Sudah ada ayatnya. Nah itu Allah selamatkan dengan, jadi serahkan pada Allah gimana cara menyelamatkannya. Kadang-kadang Pak, dikasih sulit seperti penjara. Ya, Yusuf minta penjara, Allah di penjara aja deh. Saya kalau nggak di penjara kan melayani mereka terus, ya kan? Ya, di penjara saja, biar saya selamat dari mereka semua. Baik Pak, waktu saya habis. Terakhir silakan dibuka di ayat 50. Ayat yang ke-50. Itu kisah terakhirnya, ya, sebagai penutup, ayat 50 dan 51. Wa qala al-maliku tuni bih. Ini ketika sang raja bermimpi Yusuf sudah dipenjara. Di penjaranya itu bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Sudah dipenjara sekian lama, kemudian nanti ada dua pemuda, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, ada dua anak muda yang masuk penjara bareng Yusuf. Kemudian dua-duanya nanti keluar, yang satu dihukum mati, yang satu dibiarkan hidup. Nah itu Yusuf sudah pesen ke yang keluar yang akan selamat itu. Yusuf tahu akan selamat karena ada mimpi yang ditakwil oleh Yusuf. Yusuf bilang, nanti sebutkan saya di hadapan tuanmu, biar saya juga bisa keluar. Maka ternyata lupa dia, dibuat lupa oleh setan. Gara-gara lupa itulah Yusuf bertahan di penjara masih beberapa tahun lagi. Gitu loh, Bu. Jadi hati-hati lupa hak saudara. Ya, orang itu gara-gara lupa, Yusuf di penjara bertahun-tahun lagi. Cuma lupa tok masalahnya. Ya, jadi maafkan kalau saya lupa ya. Mudah-mudahan tidak menzalimi hak orang lain. Kadang lupa, manusia lah. Tapi begitu hikmah Allah SWT, dan akhirnya sang raja bermimpi itu yang mengingatkan orang itu bahwa raja bermimpi dan seterusnya, sampai kemudian datang ke Yusuf yang masih di penjara. Kemudian dikabarkan kepada sang raja bahwa takwil mimpinya menurut Yusuf yang di penjara begini-begini. Sang raja bilang, wa qala al-maliku tuni bih. Kalau gitu Yusuf bawa ke sini. Yusuf bawa ke sini. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Ketika si orang itu datang ke penjara dan bilang, Yusuf kamu disuruh keluar. Nah udah kan, kemarin kan minta keluar kan, sekarang sudah disuruh keluar, kan mestinya segera keluar. Ternyata enggak, Yusuf orang pinter, Pak. Kata Yusuf, irji' ila rabbik, balik lagi kamu ke tuanmu sana.
Tanyakan dia, fas'alhuma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanyakan kepada raja, ya kan? Tanyakan kepada dia tentang kisah para wanita yang motong-motong jarinya. Sang raja kan juga nggak tahu menahu pula ini apa ceritanya Yusuf nanya ini, ya kan? Nah ini loh, ini akhirnya Allah bongkar dengan cara Allah. Maka inna rabbi bikaitihinna alim, sesungguhnya Robku lebih tahu tentang tipu daya para wanita itu. Akhirnya raja ngumpulin perempuan-perempuan itu, karena raja nggak tahu. Kata raja, qala ma khatbukunna alladhi ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di antara kalian ketika kalian godain Yusuf? Apa sebenarnya terjadi? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Mereka berkata, kami tidak melihat ada kesalahan pada diri Yusuf. Nah, sempurna sekarang Yusuf tidak punya salah, clear di hadapan orang tertinggi di negeri itu. Kemudian setelah itu kan para wanita. Nah, pelaku aslinya si istri Al-Aziz, dia ngomong qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Ya, kata istri Al-Aziz, sekarang terbongkarlah kebenaran itu. Sekarang semua terbongkar, ana rawatuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Saya sebenarnya sumber masalahnya. Dan dia orang yang jujur dan benar. Cukuplah jadi pelajaran begini Bu, terakhir. Bahwa makanya tadi, kalau salah tidak usah bertahan. Segeralah bertobat, segera minta maaf. Karena kalau tidak hari ini Allah bongkar, walau bertahun-tahun suatu hari akan dibongkar dan lebih menyakitkan lagi. Wallahualam bishawab, semoga Allah lindungi kita semuanya. Semoga Allah tutupi seluruh aib kita. Dan semoga diberikan kita rasa aman dan dilindungi dari berbagai macam dosa. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya Bu. Mudah-mudahan Allah jauhkan segala sifat-sifat buruk dari kita. Kita terutama bahaya tadi yang Ustadz tekankan, bahaya lisan. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita buka satu saja pertanyaan Bu, karena sudah jam 11 lewat. Silakan Bunda. Mohon maaf tadi sama Ustadz Hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi kan kita sudah mendapatkan gambaran dari ayat 23 bagaimana kesempurnaan Yusuf sebagai seorang pemuda yang iman kokohnya dan menjaga kesuciannya. Sebenarnya berapakah usia Yusuf ketika terpisah dari Nabi Yakub, dan pendidikan apa yang diberikan oleh Nabi Yakub sehingga menjadi pemuda seperti Nabi Yusuf gitu, meskipun terpisah waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua adalah saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tetapi wanita di zaman Rasulullah SAW tidak melakukan makar sebagaimana makar yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu menggambarkan barometer kualitas wanita di zaman Nabi Yusuf yang seperti itu gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berapa usia Yusuf saat berpisah dengan Yakub alaihi wassalam? Para ahli ilmu juga berbeda pendapat, Bu. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan dia sudah remaja. Yang pasti begini, Quran memberikan isyarat bahwa Yusuf sudah bisa diajak main sama saudaranya. Karena mereka ngajak Yusuf main ke hutan.
atau main ke padang pasir maksudnya. Main ke padang pasir. Kenapa? Karena pembahasan waktu saudaranya ngajak Yusuf di hadapan bapaknya dan mereka sebenarnya merencanakan jahat itu, kan sebenarnya kekhawatiran sang ayah adalah inni akhafu an yakulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir Yusuf dimakan serigala. Berarti bermain di padang luas itu nggak mungkin anak kecil banget, betul ya? Karena permasalahannya kalau dia kecil banget pasti tidak diizinkannya karena masih kecil. Bukan karena masih kecil tidak diizinkannya. Yang dikhawatirkan nanti kalian lupa jaga adikmu itu kalian lupa jaga adik. Kemudian setelah itu nanti dia dimakan serigala. Dan ternyata memang itu skenario mereka, dimakan serigala itu skenario mereka. Ya, ternyata mereka waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ternyata mereka membawa baju dengan darah bohong, darah dusta. Artinya serigala juga betul skenario-nya. Itu satu, artinya Yusuf tidak mungkin kecil sekali. Kemudian yang kedua juga bahwa Yusuf nanti memang sudah al-fata. Fatahu dari fata, walaupun artinya bisa budak, bisa pembantu. Tapi kata fata juga menunjukkan usia yang masih remaja. Dan buktinya adalah bahwa Yusuf dijual di pasar budak laku. Betul gak? Laku, dijual di pasar budak. Laku kalau dia tidak bisa kerja karena fisik yang lemah, gak mungkin laku. Kira-kira begitu. Karena orang namanya jualan budak itu karena akan dipekerjakan. Nah, makanya ini juga bukti bahwa Yusuf belum tua, atau belum dewasa sekali, tapi dia juga tidak mungkin kecil sekali. Macam-macam, ada yang mengatakan 17 tahun, ada banyak perbedaan, ada beberapa perbedaan pendapat ya tentang berapa sebenarnya usia Yusuf waktu. Ada yang mengatakan lebih kecil dari itu, jauh lebih kecil dari itu, ada yang mengatakannya. Baik. Itu. Kemudian masalah ketampanan Yusuf memang tadi bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga diberikan wajah ketampanannya, Yusuf juga diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang kedua-duanya adalah keturunan Ibrahim alaihissalam, ya kan? Dan perlu dipahami bahwa saya pernah bahas waktu tentang Yusuf dulu. Yusuf itu dapat dari mana orang yang tampan sekali? Karena memang Yusuf ini nasab ganteng-ganteng, nasab cantik ibunya, karena di atasnya ada Yakub, dan Yakub anak Ishak. Ishak itu dari Bunda Saroh, dan Bunda Saroh itu disebutkan wanita paling cantik di zamannya. Ya, makanya ya nggak aneh gitu Pak, itu turun ke bawahnya memang namanya bakat ganteng, mau diapain ya kan. Terus ke bawahnya begitu ya. Nah, saya lupa, saya belum tahu. Dulu saya pernah baca tentang bagaimana menggabungkan dua hal ini, karena dua nabi ini sama-sama tampan, sama ganteng, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam. Saya lupa bagaimana cara ulama menggabungkannya, saya nggak tahu jawabannya. Ya, dulu saya pernah membacanya tapi kemudian lupa. Belum saya murojaah lagi tentang bagaimana sebenarnya seperti apa. Apakah benar lebih tampan Nabi Muhammad SAW? Apakah lebih tampan Nabi Yusuf, seperti kalimat Nabi bahwa separuh ketampanan itu diberikan ke Yusuf. Kalau separuh berarti sisanya kan rebutan yang lain. Artinya Nabi Muhammad juga bagian dari separuh yang tersisa, kalau logika itu, ya kan? Insya Allah nanti saya carikan jawabannya. Ya, lain waktu saya carikan jawabannya. Kalau masih ada satu pertemuan, dimana saya cari jawabannya. Saya kira itu Allah lebih suap. Mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.